Partai Banteng, PDI Perjuangan yang siap menyeruduk siapa saja yang akan menghambat kemajuan. Ini warning nih buat Prabowo sama Anies ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Banteng, PDI Perjuangan yang siap menyeruduk siapa saja yang akan menghambat kemajuan. Ini warning nih buat Prabowo sama Anies ya. Jadi kemarin semalam di Semarang, di Stadion Jatidiri, PDI Perjuangan ini melakukan konsolidasi kemudian untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Partai PDI Perjuangan. Dihadiri oleh lebih dari 30.000 kader PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Ada Mbak Puan juga hadir di sana. Kemudian yang pastinya ada Mas Gibran, lalu yang jelas ada Pak Ganjar Pranowo. Dalam pidatonya, Pak Ganjar Pranowo menyebutkan, kita mulai hari ini, kita akan menyeruduk sekat-sekat yang menghambat kemajuan. Sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih. Memang secara jelas Pak Ganjar tidak menyebutkan siapa yang akan diseruduk. Tapi bagi kita, bagi saya yang ada di akar rumput ini sudah jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini ingin menyeruduk semua sekat yang menghambat kemajuan. Nah, sekat-sekat yang menghambat kemajuan itu dimiliki oleh tim dari Prabowo dan Anies Baswedan. Kita dari Prabowo dulu ya. Dari tim Prabowo ini ada sekat-sekat yang ingin menghambat kemajuan. Salah satunya adalah dukungan dari kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalisme yang selama ini tiarap sementara. Kubu dari 212, kemudian dari FPI, HTI, yang dulu pernah mendukung Prabowo Subianto di 2019, kan memang sekarang ini seperti seolah mati suri. Mereka tiarap, mereka nggak ada suaranya, tapi belakangan sudah muncul baliho dari Rizik Syihab. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya, bahwa Rizik Syihab ini sementara ini memang tiarap, dia nggak bersuara. Selain karena statusnya yang masih sebagai tahanan yang belum bebas murni, masih bebas bersyarat, di sisi lain, dia juga sepertinya memang sengaja dibikin diam dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan dia berkoar-koar, kemudian dia bersuara, dan ketahuan mendukung Prabowo Subianto, ini akan membuka kedok, akan membuka topeng Prabowo Subianto yang saat ini lagi acting, lagi pura-pura dekat dengan Presiden Jokowi. Itu kan sudah jelas, sudah saya bahas di video saya selanjutnya. Dan lalu yang menghambat sekat-sekat kemajuan lagi dari tim Prabowo ini ada berupa kinerja Prabowo Subianto yang memang saat ini berusaha untuk mendegradasi pemerintahan Presiden Jokowi seperti food estate. Memang banyak pihak yang menyalahkan Presiden Jokowi. Kemudian banyak juga yang menyalahkan Prabowo Subianto. Tapi bagi saya sendiri, ini memang ada kesalahan dari Presiden Jokowi. Kenapa harus menunjuk Prabowo Subianto? Karena memang kalau bagi saya, sepertinya Presiden Jokowi ini lagi ngetes. Tapi masalahnya, ngetesnya kenapa kok harus diberi proyek yang sebesar itu? Itulah yang membuat saya menyayangkan. Kenapa dulu Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto memegang food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, inilah yang kemudian bisa
Hal ini bisa mendowngrade pemerintahan Presiden Jokowi. Kepercayaan publik juga mungkin bisa turun kepada Presiden Jokowi gara-gara ini. Inilah yang kemudian menjadi sekat yang bisa menghambat persatuan, yang menghambat kemajuan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Lalu dengan kinerja Prabowo Subianto ketika dia membeli pesawat bekas dengan harga triliunan sampai 12 triliun, ini juga bisa disebut sebagai sekat yang menghambat kemajuan. Karena apa? Ya karena kita sudah seharusnya memiliki alutsista yang lebih modern, lebih canggih dan lebih bagus daripada yang dibeli oleh Prabowo Subianto. Apalagi itu dulu akan dikasihkan secara gratis, tapi dibeli dengan harga yang cukup mahal. Itulah yang kemudian membuat kita sebagai akar rumput, saya pribadi sebagai akar rumput yang mendukung Ganjar Pranowo, pendukung Presiden Jokowi dalam 2 periode, ini akan menyeruduk mereka-mereka ini yang akan menghambat kemajuan Indonesia ke depan. Dengan cara apa? Nanti akan saya bahas di akhir video. Kemudian, dari Anies Baswedan. Satu-satunya faktor yang membuat Anies saya klaim sebagai penghambat kemajuan adalah satu, tentang perubahan. Perubahan yang selama ini selalu digaungkan, tapi dia sendiri nggak tahu apa yang mau dirubah. Yang penting beda, pokoknya bedo sama Presiden Jokowi. Yang penting beda. Nggak mau meneruskan IKN, kemudian justru malah dulu mengkritik, tidak ada proses politik, tidak ada proses melibatkan masyarakat, itu yang kemudian dilakukan. Lalu sekarang, karena dia jarang diberitakan, karena memang surveinya juga elektabilitasnya sudah semakin nyungsep, lalu kemudian dia juga jarang diberitakan, makanya dia bikin sensasi terus. Mengkritisi pemerintah dengan mengatakan bahwa kemiskinan, kemudian juga ketidakadilan, proyek-proyek mangkrak, lalu kemudian tentang pembangunan infrastruktur, mobil listrik, dan sebagainya, itu yang saya anggap sebagai salah satu sekat untuk menghambat kemajuan Indonesia. Karena apa? Karena Presiden Jokowi sudah ada di track yang benar. Kalau ada orang yang ingin menghentikan ini semua dan ingin merubah, ini sangat menghambat kemajuan ini untuk Indonesia ke depan, menuju Indonesia negara maju di tahun 2045. Nah, ini salah satu dari yang akan dilakukan oleh kubu dari Anies Baswedan jika memenangkan Pilpres. Ketika dia nanti akan menjadi presiden, kemudian membuat perubahan yang sampai detik ini nggak tahu perubahannya di mana, ini yang mungkin akan membuat kita paham bahwa Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh yang akan menghambat kemajuan Indonesia. Nah, kita, terutama saya, sebagai akar rumput, masyarakat awam yang tidak terlibat dengan politik praktis, kemudian ingin memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden di 2024 sebagai penerus Presiden Jokowi. Lalu apa yang kita lakukan? Saya, teman-teman di Siwo TV, kemudian juga para penulis yang ada di siwo.com, kemudian juga teman-teman yang mungkin juga pegiat media sosial, ini saatnya kita untuk menyeruduk semua yang menghambat kemajuan untuk Indonesia ke depannya. Salah satunya dengan apa? Dengan cara kita membuat opini, bernarasi yang positif. Kita bernarasi dengan tidak membuat hoax, tidak memfitnah, kemudian tidak menyebarkan berita bohong. Kita kalau misalkan mau memberikan atau menggambarkan prestasi yang sudah disampaikan, dicapai oleh Pak Ganjar Pranowo kepada calon pemilih, ini sangat maksimal, harus sangat maksimal. Lalu kita boleh dengan cara memberikan negatif campaign atau kampanye negatif kepada lawan kita. Negatif campaign adalah kampanye yang kita lakukan untuk menunjukkan keburukan dari lawan kita. Dalam bentuk apa? Keburukan dalam bentuk kebijakan, prestasi, rekam jejak, itu yang kita tonjolkan. Bukan membuat fitnah, bukan membuat kabar bohong, dan tidak menyebarkan kebencian. Itu yang harus kita lakukan. Meskipun apa yang kita sampaikan tentang negatif campaign, ini oleh pendukung mereka dianggap bahwa sebuah kebohongan, dianggap sebuah fitnah, padahal itu adalah fakta dan datanya ada. Misalkan kalau kita bilang Prabowo Subianto ini sudah tua, sudah tidak layak untuk menjadi presiden. Pendukung Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa kita menebarkan kebencian. Lah kok bisa? Ini kan fakta.
Faktanya Prabowo memang sudah tua. Umurnya sekarang 71 tahun dan tahun depan ketika Pilpres umurnya 72. Ini kan fakta. Saya menyebarkan kebencian di mana? Menyebarkan kebohongan di mana? Kalau saya bilang Prabowo Subianto ini adalah ABG yang masih sangat fresh, itu baru namanya fitnah. Ini kan fakta. Ketika kita membicarakan masalah Prabowo dulu terlibat kasus penculikan aktivis, kemudian pembelian pesawat bekas dengan harga triliunan tapi ini tidak ada manfaatnya, itu kan juga fakta. Semuanya fakta itu negatif campaign. Sama juga dengan ketika membicarakan rekam jejak Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta. Dia adalah orang yang gagal, kemudian banyak bohongnya, banyak lesnya, semuanya ditata kata tapi eksekusinya nggak ada. Itu adalah fakta. Tapi ketika kita membicarakan itu, pendukung Anies Baswedan kemudian mengatakan bahwa ini adalah fitnah, menebarkan kebencian. Padahal itu fakta. Kalau saya bilang Anies Baswedan sukses memimpin Jakarta, itu baru namanya bohong besar dan saya dosa. Makanya, kita semua sekarang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar semalam, kita seruduk semua sekat-sekat yang akan menghambat kemajuan Indonesia. Demi Indonesia maju di 2045. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.